Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi atau yang biasa disebut juga dengan persamaan akuntansi. Nah, dari segi pengertiannya, persamaan akuntansi adalah suatu pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan teratur yang selalu menggambarkan keseimbangan antara harta dan sumber harta. Persamaan akuntansi dapat dirumuskan atau diformulasikan sebagai berikut. Aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva itu adalah harta, sedangkan pasiva itu adalah sumber harta. Nah, sumber harta itu berasal dari dua pihak, yaitu pihak kreditur yang disebut dengan akun utang. Kemudian yang kedua, pihak pemilik yang disebut dengan akun modal. Sehingga rumus persamaan akuntansinya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Unsur-unsur di dalam persamaan akuntansi yang pertama adalah aktiva atau harta atau biasa disebut juga dengan aset. Harta adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Misalnya nama akunnya antara lain kas, uang tunai nama akunnya kas, kemudian piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua utang. Utang itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain atau disebut dengan kreditur. Contohnya utang usaha, utang bank, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Modal adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Nah, itu dia modal, ya. Ada beberapa transaksi yang mempengaruhi modal. Saya ulang kembali, ada beberapa transaksi yang mempengaruhi modal. Yang pertama yang menyebabkan modal bertambah. Modal bertambah apabila terjadi transaksi yang pertama setoran modal, yang kedua adanya pendapatan jasa. Nah, kemudian yang menyebabkan modal berkurang. Modal berkurang apabila adanya transaksi pembayaran beban atau biaya dan juga pengambilan pribadi oleh pemilik atau yang disebut dengan prepay. Poin berikutnya adalah pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Secara umum ada 5 pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama adalah transaksi yang menyebabkan harta bertambah dan modal bertambah. Yang kedua adalah transaksi yang menyebabkan harta bertambah dan utang bertambah. Yang ketiga adalah transaksi yang menyebabkan harta bertambah dan harta lain berkurang. Yang keempat adalah transaksi yang menyebabkan harta berkurang dan modal berkurang. Dan yang terakhir adalah transaksi yang menyebabkan harta berkurang, utang berkurang. Nah, jadi ada 5 transaksi yang dapat berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Dari pengaruh transaksi ini dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang terjadi itu minimal harus mempengaruhi 2 akun. Minimal mempengaruhi 2 akun. Bolehkah 3 akun? Jawabannya boleh. 3, 4, dan seterusnya boleh. Tetapi bisakah terjadi hanya mempengaruhi 1 akun? Jawabannya tidak. Jadi minimal harus 2 akun. Baiklah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian dalam pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi, terlebih dahulu kita bahas contoh-contoh transaksinya dan bagaimana analisisnya terhadap persamaan akuntansi. Nah, yang pertama, menyetor modal berupa uang tunai senilai 10 juta dan peralatan 5 juta rupiah. Analisisnya terhadap persamaan akuntansi, menyetor modal berupa uang tunai. Uang tunai tadi kita sebutkan adalah kas. Nah, kas itu masuk ke dalam kelompok harta.
Maka analisisnya adalah harta berupa kas bertambah. Karena pemilik tadi menyetorkan modal berupa uang, maka uang perusahaan bertambah. Nah, itu dia ya. Analisisnya adalah harta berupa kas bertambah senilai 10 juta rupiah dan peralatan 5 juta. Maka harta berupa peralatan bertambah 5 juta. Menyetor modal, maka modal bertambah. Modal bertambah sebesar 15 juta rupiah. Dari mana 15 juta? Karena yang disetorkan hartanya ada dua, yaitu kas dan peralatan. Maka dua-duanya dijumlahkan. Ingat, di dalam persamaan akuntansi harus selalu terjadi keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Jadi di sini aktivanya 15 juta, pasivanya juga 15 juta, itu sudah seimbang. Nah, karena tadi modal itu dipengaruhi oleh 4 transaksi, maka setiap transaksi yang berpengaruh terhadap modal harus ada keterangannya. Nah, di sini contohnya kita buat keterangannya adalah setoran modal. Karena memang transaksi itu adalah transaksi penyetoran modal. Kemudian yang kedua, transaksi yang kedua, dibayar sewa ruangan senilai Rp200.000. Analisisnya dibayar. Kalau kita membayar berarti menggunakan uang. Uang itu nama akunnya adalah kas. Kas itu masuk kelompok harta. Maka analisisnya adalah harta berupa kas berkurang. Karena kita membayar, maka dia berkurang. Harta berupa kas berkurang Rp200.000. Nah, sewa ini termasuk beban. Kalau dia beban berarti menyebabkan modal berkurang. Maka ditulislah analisis yang kedua, modal berkurang sebesar Rp200.000. Keterangannya adalah beban sewa. Yang ketiga, dibeli dari toko Sinar perlengkapan sebesar Rp500.000 secara tunai. Analisisnya, dibeli perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah. Dibeli perlengkapan dari toko Sinar sebesar Rp500.000 secara tunai, maka analisisnya, kalau kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan bertambah. Perlengkapan itu termasuk kelompok harta, maka analisisnya adalah harta berupa perlengkapan bertambah Rp500.000. Membeli secara tunai berarti pakai uang. Uang nama akunnya adalah kas. Kas masuk kelompok harta, maka analisisnya adalah harta berupa kas berkurang Rp500.000. Transaksi selanjutnya, dibeli peralatan dari toko Cemerlang sebesar Rp1.700.000, baru dibayar Rp1.000.000. Analisisnya adalah dibeli peralatan, maka peralatan bertambah. Peralatan termasuk kelompok harta, maka analisisnya adalah harta berupa peralatan bertambah sebesar Rp1.700.000. Baru dibayar Rp1.000.000. Baru dibayar, bayar berarti pakai uang. Uang nama akunnya adalah kas. Harta berupa kas berkurang Rp1.000.000. Masih ada sisanya? Jawabannya masih 700.000. Maka yang 700.000 nama akunnya adalah utang. Utang berupa utang usaha bertambah sebesar Rp700.000. Soal berikutnya. Penghasilan servis untuk minggu pertama senilai Rp300.000. Dari jumlah tersebut baru diterima Rp200.000. Analisisnya, penghasilan servis itu adalah pendapatan jasa, ya. Baru diterima berarti kas.
harta berupa kas bertambah 200.000. Penghasilannya 300, baru diterima 200, berarti masih ada sisanya 100. Namanya apa? Namanya adalah piutang usaha. Maka yang kedua, harta berupa piutang usaha bertambah 100.000. Yang ketiga, modal bertambah 300.000. Keterangannya pendapatan jasa. Transaksi selanjutnya, dicicil utang atas pembelian peralatan senilai 500.000. Dicicil utang, bayar utang berarti kas. Harta berupa kas berkurang 500.000. Utang berupa utang usaha berkurang 500.000. Yang ketujuh, diterima pesanan servis dari Koperasi Pegawai Negeri atau KPN untuk 10 unit kendaraan senilai Rp350.000 dan pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan selesai. Analisisnya, diterima pesanan servis berarti pendapatan jasa. Pendapatan jasa menyebabkan modal bertambah. Modal bertambah Rp350.000, keterangan pendapatan jasa. Dan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, berarti uang belum diterima. Kalau uang belum diterima, maka nama akunnya adalah piutang usaha. Harta berupa piutang usaha bertambah Rp350.000. Selanjutnya, diterima pelunasan tagihan dari pelanggan Rp300.000. Analisisnya, harta berupa kas bertambah 300.000, harta berupa piutang usaha berkurang Rp300.000. Senilai, kita perbaikin aja nih ya. Saya ulang kembali. Dibayar rekening listrik dan air senilai Rp225.000. Maka analisisnya adalah dibayar berarti harta berupa kas berkurang Rp225.000. Rekening listrik dan air termasuk beban. Maka beban menyebabkan modal berkurang sebesar Rp225.000. Keterangannya adalah beban listrik dan air. Yang terakhir, diambil uang tunai Rp200.000 untuk kepentingan pribadi. Diambil uang berarti harta berupa kas berkurang Rp200.000. Untuk kepentingan pribadi itu adalah prepay. Prepay menyebabkan modal berkurang. Modal berkurang Rp200.000, keterangannya prepay. Itulah analisis persamaan akuntansi dari 10 contoh soal transaksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan akuntansinya, bagaimana pencatatannya ke dalam persamaan akuntansi. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.